Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang meraih kemenangan dengan perjuangan. Saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk memberi hidup, maksudnya ialah bahwa Ia memberi hidupnya sendiri bagi orang percaya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Inilah anugerah yang terbesar bagi dunia. Hendaknya pernyataan Yesus ini tidak hanya dipahami bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, titik. Kita harus memahami apa maksud penebusan tersebut, mengapa kita harus ditebus, apa makna kata dosa dalam teks ini. Menjawab pertanyaan ini perlu waktu panjang untuk menjawabnya. Bagaimanapun kita harus memahaminya dengan benar. Sebelum ditebus, seseorang belum bisa menjadi milik Tuhan untuk diubah melalui proses pemuridan, sebab Tuhan belum memiliki hak atas mereka. Menebus manusia dari dosa artinya mengambil manusia melalui transaksi dengan sarana pengorbanannya untuk membeli manusia, guna menempatkan manusia sebagai manusia yang memiliki keberadaan tepat seperti dirinya. Tepat seperti dirinya bisa berarti tepat seperti Bapa di surga. Yesus tegas mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Manusia yang tidak meleset artinya manusia yang sempurna seperti Bapa. Saudaraku, bicara mengenai kemelesetan, hal ini bertalian dengan Roma pasal 3 ayat yang ke-23, yaitu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa dalam teks ini sebenarnya terjemahan dari kata kerja hamartano, yang artinya melakukan tindakan yang tidak tepat. Kemelesetan yang dalam bahasa Yunani hamartia, inilah yang membuat manusia tidak memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah berarti suatu nilai atau kualitas hidup. Jadi, kalau Yesus memberi hidupnya, artinya Yesus mengajarkan cara hidupnya atau hendak mengimpartasi gairah hidupnya kepada mereka yang mau menerimanya, yaitu dengan giat belajar sebagai muridnya. Kalau seseorang belajar mengenakan kehidupan Yesus, kemuliaan Allah dikembalikan pada dirinya sendiri berangsur-angsur, tentu melalui proses yang panjang. Dengan demikian, penebusan oleh Yesus merupakan usaha Allah mengembalikan nilai atau kualitas hidup yang seharusnya dimiliki manusia. Yesus menjadi pokok keselamatan, artinya ia menjadi sumber atau penyebab atau causer diubahkannya orang-orang yang mau taat atau mengikuti jejak hidupnya. Inilah anugerah yang luar biasa. Kita memiliki karunia sulung roh. Untuk ini, orang percaya harus berani meninggalkan dunia. Diperkenan memiliki kehidupan seperti Yesus adalah karunia sulung roh. Berbicara mengenai kesulungan harus dilihat dari perspektif adat Yahudi. Anak sulung adalah anak terkemuka yang mendapat warisan paling utama dalam keluarga. Anak sulung mewarisi tahta bapaknya kalau ayahnya adalah seorang raja. Anak sulung memiliki tempat yang khusus dalam keluarga. Saudaraku, sebenarnya kalimat karunia sulung dalam teks Yunaninya tertulis ten aparken tou pneumatos di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Dalam teks aslinya tidak ada kata karunia tetapi buah. Jadi lebih tepat diterjemahkan buah sulung roh. Mereka yang termasuk buah sulung roh adalah orang-orang yang istimewa, yang memiliki keberadaan lebih mulia dari manusia lain dalam pandangan Allah.
Mereka adalah orang-orang yang belajar dan mengerti kebenaran serta dibentuk menjadi sempurna oleh kebenaran tersebut. Yakobus juga menjelaskan dalam pasal 1 ayat yang ke-18 atas kehendaknya, maksud saya atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dunia dan tidak mencemarkan diri dari segala kenajisan. Orang percaya adalah umat pilihan yang memilih kesempatan meraih hak kesulungan ini. Sebab kepada umat pilihan Tuhan memberi kuasa, yaitu exousia, yang dalam bahasa Inggris juga dikatakan right, supaya menjadi anak-anak Allah. Hal tersebut menyangkut penebusan, Roh Kudus, firman Kristus atau Injil, dan penggarapan Allah melalui segala perkara. Kalau kesempatan ini disia-siakan, hak kesulungan ini tidak akan diperoleh. Bisa saja mereka masuk dunia yang akan datang, tetapi tidak termasuk kelompok keluarga kerajaan Allah. Mereka yang masuk dalam istana kerajaan Allah sebagai anggota keluarga kerajaan adalah mereka yang telah menang melawan iblis, menjadi orang-orang yang bisa membuktikan bahwa iblis itu salah dan semua bagi kemuliaan Allah seperti Yesus yang telah lakukan. Inilah orang-orang yang memiliki kemenangan seperti yang diraih oleh Tuhan Yesus. Kemenangan yang diperjuangkan dengan mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas. Ini bukanlah kemenangan gratis yang diperoleh secara otomatis setelah percaya secara akal kepada Yesus, melainkan buah dari perjuangan secara individu. Sejatinya, di langit baru dan bumi baru yang akan datang, akan terdapat dua kelompok besar. Pertama, mereka yang hanya diperkenan masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat, yaitu mereka yang diselamatkan. Mereka termasuk kelompok orang yang diselamatkan dengan kualitas keselamatan yang rendah. Mereka adalah hasil dari penghakiman menurut perbuatan. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kelompok yang kedua adalah mereka yang menjadi anak-anak Allah. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus atau dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kelompok kedua ini adalah orang-orang yang dituntut untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Mereka juga harus berani menderita bersama-sama dengan Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita pasti diselamatkan oleh karena iman dan anugerah Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi untuk menjadi keluarga kerajaan Allah, seperti Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 17 ini, kita harus bersiap sedia memperjuangkan perjuangan yang panjang, yang susah, yang sulit, yaitu untuk rela menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang akan diterima menjadi anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memang sulit saudara, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita, dan firman Tuhan akan membimbing kita, dan kita pasti akan mampu kalau kita menuruti apa yang dipimpin melalui Roh Kudus dan apa yang
diberitakan dalam Injil ini, maka kita akan menjadi seperti yang Bapa inginkan dalam kehidupan kelak. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.